Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan hasil diskusi kelompok kami tentang translasi mata uang asing. Kelompok ini beranggotakan saya sendiri Evan Ega Fikri NIM 122, Ii Supriyati NIM 23, Gesti Ayu Asmara NIM 98, dan Ganut Muharomi NIM 167. Translasi mata uang asing adalah proses informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Berbeda dengan konversi antara mata uang asing yang memiliki pengertian pertukaran dari satu mata uang ke mata uang lain secara fisik. Translasi hanyalah perubahan satuan unit moneter. Misalnya pada sebuah neraca yang dinyatakan dalam pound Inggris disajikan ulang terhadap nilai ekuivalen dolar AS. Tidak ada pertukaran fisik yang terjadi dan tidak ada transaksi terkait yang terjadi, sedangkan konversi memungkinkan adanya pertukaran fisik dan yang terjadi dan adanya transaksi terkait. Neraca mata uang asing ditranslasikan terhadap padanaannya mata uang domestik oleh nilai mata uang domestik oleh nilai tukar mata uang asing. Harga satu buah unit mata uang diartikan dalam mata uang lainnya. Mata uang pada perdagangan negara-negara utama dibeli dan dijual pada pasar global. Peserta pasar termasuk bank dan perantara keuangan lainnya, perusahaan bisnis, individu, dan perdagangan internasional dihubungkan oleh jaringan komunikasi modern. Translasi mata uang asing bisa terjadi langsung di pasar spot, pasar forward, atau pasar swap. Pembelian atau penjualan mata uang langsung di tempat nominalnya harus segera disampaikan, yaitu sekitar 2 hari kerja. Penukaran spot dan forward untuk mata uang asing, utama pada tiap hari kerja, dapat ditemukan pada bagian bisnis di banyak koran terkemuka. Kurs di pasar spot dipengaruhi beberapa faktor, termasuk juga perbedaan tingkat inflasi antar negara, perbedaan pada saham nasional, dan ekspektasi mengenai arah tingkat atau uang selanjutnya. Kurs pada pasar spot terjadi bersifat langsung ataupun tidak langsung. A. Efek laporan keuangan terhadap kurs alternatif transaksi mata uang asing. Terdapat 3 kurs translasi yang digunakan untuk mentranslasikan neraca mata uang asing terhadap mata uang domestik, yaitu yang pertama, kurs saat ini, kurs yang berlaku pada tanggal laporan keuangan. Yang kedua, kurs historis, translasi mata uang yang berlaku pada saat aset dengan mata uang pertama kali didapatkan atau saat kewajiban dengan mata uang asing pertama kali muncul. Yang ketiga, kurs rata-rata. Nilai rata-rata biasa atau dengan pembobotan baik pada kurs historis ataupun saat ini. Transaksi mata uang asing. Perbedaan karakteristik pada transaksi mata uang asing adalah perjanjian yang dipengaruhi oleh mata uang asing. Transaksi mata uang asing memungkinkan penggunaan suatu mata uang, akan tetapi dihitung dengan uang lain. Sebagai alasan adalah adanya gagasan mengenai mata uang fungsional. Mata uang fungsional suatu perusahaan adalah mata uang utama yang digunakan untuk menjalankan bisnis, menghasilkan dan menghabiskan kas. Berikut keadaan yang membenarkan penggunaan mata uang lokal atau induk perusahaan sebagai mata uang fungsional. Kriteria mata uang fungsional. Yang pertama ada faktor ekonomi. Mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional. Yang kedua ada arus kas. Menggunakan mata uang lokal dan tidak berpengaruh terhadap arus kas. Berpengaruh secara langsung terhadap arus kas dan dikembalikan ke induk perusahaan. Yang ketiga ada harga jual. Sangat tidak peduli dengan tingkat perubahan nilai tukar dan diatur oleh kompetisi lokal. Responsif terhadap perubahan nilai tukar dan dilakukan oleh kompetisi internasional. Lalu harga pasar. Kebanyakan pada negara didaya dan menggunakan mata uang lokal. Kebanyakan pada negara induk dan menggunakan mata uang negara induk. Anggaran biaya sering terjadi pada daerah lokal. Sangat berkaitan dengan faktor produktif yang diberikan dari induk perusahaan. Lalu keuangan, menggunakan mata uang lokal dan dilayani oleh operasional lokal. Diberikan oleh induk perusahaan atau bergantung pada induk perusahaan, memenuhi kewajiban jangka panjang. Yang terakhir, internal perusahaan, jarang, tidak ekstensif, seringkali, dan transaksi yang ekstensif. Perspektif transaksi tunggal. Pada transaksi tunggal, penyesuaian nilai tukar, baik stabil atau tidak, dimasukkan sebagai penyesuaian terhadap pembukuan transaksi awal dengan alasan bahwa transaksi dan perjanjiannya merupakan kejadian tunggal. Perspektif transaksi ganda. Pada perspektif transaksi ganda, penerimaan piutang mempertimbangkan kejadian yang terpisah dari penjualan yang memberikan tambahan pendapatan.
B. Translasi mata uang asing. Terdapat beberapa metode yang digunakan dalam translasi mata uang asing. Yang pertama single rate method, yang kedua multiple rate method. C. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Keuntungan dan kerugian translasi mata uang asing. Yang pertama, penangguhan perubahan nilai ekuivalen mata uang domestik dari aktiva bersih anak perusahaan luar negeri tidak direalisasikan dan tidak berpengaruh terhadap arus kas mata uang lokal yang dihasilkan dari entitas asing. Penyesuaian translasi harus diakumulasikan secara terpisah sebagai bagian dari ekuitas konsolidasi. Itu yang kedua, penangguhan dan amortisasi. Penangguhan keuntungan atau kerugian transaksi dan melakukan amortisasi penyesuaian ini selama masa manfaat kos-kos neraca terkait, terutama yang terkait dengan utang akan ditangguhkan dan diamortisasi selama umur aktiva tetap terkait, yaitu dibebankan terhadap laba dengan cara yang sama dengan beban depresiasi atau ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa pinjaman sebagai penyesuaian terhadap beban bunga. Yang ketiga ada penangguhan parsial. Keuntungan dan kerugian translasi adalah dengan mengakui kerugian sesegera mungkin setelah terjadi, tetapi mengakui keuntungan hanya setelah direalisasikan. Hal ini semata-mata hanya karena merupakan keuntungan tetapi mengabaikan terjadinya perubahan kurs. Yang terakhir ada tidak ditangguhkan. Mengakui keuntungan dan kerugian translasi dalam laporan laba rugi sesegera mungkin. Namun, memasukkan keuntungan dan kerugian translasi dalam laba tahun berjalan akan memperkenalkan elemen acak ke dalam laba sehingga dapat menghasilkan fluktuasi laba yang sangat signifikan apabila terjadi perubahan kurs nilai tukar. Keuntungan dan kerugian translasi ini mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitas investasi dalam mata uang domestik dan harus diakui. Selanjutnya, ada pengembangan akuntansi dalam transaksi mata uang asing. Beberapa perspektif historis tentang akuntansi transaksi mata uang asing di negara Amerika sebagai berikut. Yang pertama, pra 1965. Praktik transaksi mata uang asing masih dipandu oleh bab 12 dari Accounting Research Bulletin nomor 43. Pernyataan tersebut mengadvokasi metode current non-current. Keuntungan dan kerugian transaksi ditambahkan secara langsung terhadap pendapatan. Keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing dimasukkan dalam keuntungan selama periode yang ada. Yang kedua, tahun 1965 sampai 1975. Transaksi mata uang asing seluruh pembayaran dan penerimaan mata uang asing pada kurs saat ini diperbolehkan setelah Accounting Principle Board Opinion nomor 6 dikeluarkan pada tahun 1965. Dalam Accounting Research Bulletin nomor 43 memperbolehkan beberapa pengecualian khusus dalam metode current dan non-current. Dalam keadaan khusus, persediaan dapat ditransaksikan dengan kurs historis. Utang jangka panjang terjadi untuk mendapatkan aset jangka panjang yang disajikan ulang dengan kurs saat terdapat perubahan besar dalam nilai tukar, kemungkinan permanen. Yang ketiga, dari tahun 1975 sampai 1981, Financial Accounting Standard Board mengeluarkan Financial Accounting Standard nomor 8 pada tahun 1975. Pernyataan ini secara signifikan mengubah praktik perusahaan asing Amerika Serikat dalam memasukkan Generally Accepted Accounting Principle Amerika Serikat dengan menerima metode transaksi mata uang asing kurs sementara. Dalam hal ini, penangguhan keuntungan dan kerugian tidak diperbolehkan lagi, serta keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing dan transaksi harus diakui dalam pendapatan saat periode perubahan kurs. Yang terakhir, 1981 sampai sekarang. Financial Accounting Standard Board mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52 pada tahun 1981. Hal ini terjadi karena adanya komentar dari masyarakat terkait 12 keputusan pertamanya, sehingga Financial Accounting Standard Board mempertimbangkan Financial Accounting Standard nomor 8 yang akhirnya Financial Accounting Standard Board mengeluarkan Statement of Financial Accounting Standard nomor 52. Untuk pembahasan selanjutnya, gambaran standar nomor 52 dan standar akuntansi internasional 21. Transaksi saat mata uang lokal adalah mata uang fungsional. Jika mata uang fungsional adalah mata uang asing yang tercatat dan dimasukkan, maka laporan keuangannya ditranslasikan ke dalam dolar menggunakan metode kurs saat ini. Prosedur kurs saat ini yang digunakan adalah: yang pertama, seluruh aset dan kewajiban asing yang ditranslasikan terhadap dolar menggunakan nilai tukar yang berlaku pada tanggal neraca. Akun modal ditranslasikan pada kurs historis.
Yang kedua, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada waktu transaksi, walaupun nilai tukar rata-rata tambahan dapat digunakan untuk layakan. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian dilaporkan dalam komponen ekuitas gabungan pemegang saham yang terpisah. Penyesuaian nilai tukar tersebut tidak dimasukkan ke dalam laporan laba rugi hingga operasional luar negeri telah terjual atau investasi telah diputuskan tidak bernilai. Yang selanjutnya, transaksi saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional. Saat mata uang induk perusahaan adalah mata uang fungsional asing gabungan, laporan keuangan mata uang asing tersebut akan dihitung terhadap dolar menggunakan metode kurs sementara. Spesifikasinya yang pertama adalah aset dan kewajiban serta non-moneter bernilai pada harga pasar saat itu ditranslasikan menggunakan nilai tukar yang berlaku pada saat laporan keuangan item non-moneter lainnya dan modul ditranslasikan pada kurs historis. Yang kedua, pendapatan dan beban ditranslasikan menggunakan nilai tukar rata-rata untuk periode kecuali item yang berhubungan dengan item non-moneter, contoh biaya penjualan dan beban depresiasi yang ditransaksikan menggunakan kurs historis. Yang ketiga, keuntungan dan kerugian transaksi mata uang asing direfleksikan dalam pendapatan transaksi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Garut Muharoni, NIM 17020303167. Saya dari kelompok 5 dan terlibat dalam penyusunan materi-materi terkait translasi mata uang asing dan mencari referensi sebanyak mungkin dari materi itu bersama teman-teman kelompok 5. Nah, kita sudah memasuki ke poin 3, yaitu translasi saat mata uang asing sebagai mata uang fungsional. Saya akan menjelaskan beberapa poin atau secara singkat terkait translasi mata uang asing sebagai mata uang fungsional. Usaha gabungan asing mungkin akan tetap mencatat pembukuannya dalam satu mata uang asing. Fungsional adalah mata uang asing lain. Dalam situasi ini, laporan keuangan akan dihitung ulang dari mata uang lokal ke dalam mata uang fungsional atau biasa disebut dengan metode kurs sementara, lalu ditranslasikan ke dalam dolar Amerika Serikat dengan menggunakan metode kurs saat ini. Nah, kita memasuki ke poin 4, yaitu permasalahan perhitungan. Jadi, permasalahan perhitungan mengenai translasi mata uang biasanya terjadi pada beberapa bagian. Di sini ada 4, antara lain yang pertama perspektif laporan, yang kedua harga perolehan, yang ketiga konsep pendapatan, yang keempat laba terkelola. Nah, kemudian kita memasuki ke poin 5, yaitu terkait translasi mata uang asing dan inflasi. Translasi mata uang asing dan inflasi adalah atau bisa disebut sebagai penggunaan kurs ini untuk mentranslasikan biaya perolehan aktiva non-moneter yang berlokasi di lingkungan inflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada dasar pengukuran awalnya. Nah, teman-teman di kelompok 5 tadi sudah membahas secara detail di bab isi dan bab pendahuluan. Sekarang sudah masuk ke kesimpulan. Jadi saya akan menyimpulkan pemaparan-pemaparan dari teman-teman kelompok 5 mulai dari bab 1 tentang pendahuluan, bab 2 tentang pembahasan sampai sekarang. Nah, kesimpulannya bahwasanya translasi mata uang asing adalah proses informasi keuangan dari satu mata uang ke mata uang lainnya. Alasan dilakukan translasi mata uang yaitu ada 5 poin. Yang pertama, mempersiapkan laporan keuangan gabungan. Yang kedua, berkomunikasi dengan peminat saham asing. Yang ketiga, memperhitungkan efeknya perusahaan terhadap translasi mata uang. Yang keempat, mencatat transaksi mata uang asing. Yang kelima, mempersiapkan laporan keuangan yang memberikan laporan pada pembaca informasi mengenai operasional perusahaan secara global. Nah, keuntungan dan kerugian translasi mencerminkan kenaikan atau penurunan ekuitas investasi asing dalam mata uang domestik, dan itu harus diakui. Nah,
mata uang domestik, dan itu harus diakui terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah penangguhan, yang kedua adalah penangguhan dan amortisasi, yang ketiga adalah penangguhan secara parsial, dan keempat penangguhan yang tidak ditangguhkan. Nah, berdasarkan gambaran standar akuntansi internasional nomor 21, bahwasanya transaksi mata uang asing dapat terjadi pada 3 keadaan. Di antaranya adalah transaksi saat mata uang lokal sebagai mata uang fungsional. Yang kedua, transaksi mata uang induk perusahaan sebagai mata uang fungsional. Dan yang ketiga, transaksi saat mata uang asing sebagai mata uang fungsional. Kemudian penggunaan kurs masa kini untuk mentransaksikan biaya perolehan aktif non-moneter yang berlokasi di lingkungan inflasi pada akhirnya akan menimbulkan nilai ekuivalen dalam mata uang domestik yang jauh lebih rendah daripada dasar pengukuran awalnya. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 5, yang telah mempresentasikan terkait translasi mata uang asing. Ya, mohon maaf jika ada kesalahan kata dan ada kesalahan dalam mengolah kata. Mohon dimaklumkan. Sekian dari kami. Billahi fisabilil haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.